Mana? Tujuh. Kendi tujuh ya. Jelas coba kok apa? Jelas coba kok apa? Lele lah kata ano. Dekat situ kan semua. Oke pemirsa, sesaat lagi kita akan memasuki ibadah pemakaman. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita tenang dan kita akan masuk dalam acara ibadah penguburan. Megatabe kalako ambe indo tondok lako indo ambe na yatu jemai pira-pira inan kikua salama sitamu belan na totemo lamentama mikitu jona acara penguburan yatu lampimpin ki ibadah penguburan totemo lana pimpin oleh Ibu Pendeta tabe kisah busanganna Ibu Pendeta Margareta Sinda STH. Waktu dan tempat kami persilakan. Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita berhimpun menghadap Allah. Kita memohon pengharapan dalam firman yang akan kita baca nanti dan kita dengarkan. Mari kita berhimpun memuji Tuhan dengan pujian dari gunggungan malam gelap. Yesus Tuhan ku datanglah. Dari gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan ku datanglah, masuk ke dalam rahmat tetap. Yesus ku datang.
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita bersama-sama membaca litani mengenai realitas kehidupan kita manusia dari Roma pasal 14 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-19. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Di dalam kasih yang penuh telah datang Yesus Tuhanku kita. Mayor di mana ini? Di Randan Batu ini Mayor. Baik pertama dan baik ketiga. Dari lembah kekelaman yang penuh dengan dosa Tuhan, Engkau telah mengangkat kami sehingga kami layak untuk menerima karunia keselamatan dari Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat kami. Di tengah kerapuhan pergumulan kehidupan kami, Engkau pun juga Tuhan datang memapah kami, sehingga kami mampu untuk berdiri tegak di dalam iman percaya kami, untuk menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, tantangan, secara khusus ketika duka cita menghampiri kami. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menjadi terang bagi kami, sehingga kami mampu untuk melihat cakrawala yang begitu indah yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Pelangi kasih-Mu Tuhan sungguh indah, seperti firman Tuhan yang sungguh menyentuh kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan untuk menjalani hidup anugerah Tuhan ini. Tuhan, hadirlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, sehingga lewat kuasa Roh Kudus Tuhan inilah hikmat kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan ini akan sungguh nyata untuk kami renungkan bersama-sama, secara khusus dalam kehidupan segenap rumpun keluarga. Bapa, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati
memberkati setiap firman yang Hamba sampaikan dari mulut Hamba-Mu. Umat-Mu yang akan mendengarkan pun juga Tuhan berkati. Bapa di sorga, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16 menjadi pembacaan kita pada saat ini. Yeremia pasal 10 ayat pertama sampai 16. Lembaga Alkitab memberi judul Allah yang hidup dan berhala-berhala. Firman Tuhan, dengarkanlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah getar terhadap tanda-tanda dari langit, sekalipun bangsa-bangsa getar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindah dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyah. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Ya, Raja bangsa-bangsa, sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dulu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan di bawah dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari korong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaan. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu ia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan ini teladan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Disilakan pujian berturut-turut dari keluarga dengan judul Tak Satu Pun, dan kemudian solo dari keluarga Pelangi Habis Hujan.
Jadi yang pertama pujian keluarga dengan judul Tak Satupun, dan setelah itu Pelangi Habis Hujan, itu solo. Silakan. duet sejoli balik teh dari Makassar. Opa. Oke, mantap. Mungkin maju-maju di situ Opa sama Oma. Oh, supaya nanti foto. Lihat. Iya. Yesus,
lagi, tak satupun yang dapat memisahkan kita dengan Yesus Kristus. Dalam keadaan dan situasi apapun, yakinlah Tuhan senantiasa menggendong kita dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Solo. Pujian dan Tuhan memberkati. Allah yang berkuasa dalam hidup manusia. Allah berkuasa dalam hidup manusia. Hubungan yang dikasihi Yesus sebagai juru selamat kita. Setiap kita atau setiap orang pasti mengharapkan,
pasti merindukan kebersamaan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Artinya bahwa semua orang pasti ingin hidup bersama dengan sahabat, ingin hidup bersama dengan kerabat kita. Kita ingin hidup bersama dengan handai taulan kita, apalagi dengan keluarga besar kita. Setiap orang pasti ingin menikmati hidup bersama dengan suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak, adik, bahkan dengan siapa saja yang kita kasihi dan yang kita sayangi, yang kita kenal, yang ada di sekitar kita. Dan mau dikatakan bahwa semua orang pasti merindukan umur panjang, langgeng dalam perjalanan kehidupan yang fana dalam dunia ini. Atau ada di antara kita yang mau berkata bahwa saya tidak merindukan hidup bersama dengan keluarga, atau saya tidak ingin hidup dengan umur yang panjang. Kira tidak ada yang mau berkata demikian pada saat ini. Namun kita menyadari bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Allah Sang Halik, Tuhan yang pegang kendali atas semua apa yang Ia jadikan. Jadi Tuhan yang punya kendali atas semua yang Ia jadikan, termasuk kehidupan kita manusia. Karena itu kita menyadari bahwa kita manusia ini terbatas. Kita harus menyadari bahwa kita manusia ini memiliki pikiran yang terbatas, ingatan kita terbatas, penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, fisik pun terbatas, bahkan umur kita pun terbatas. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini, sebab yang kekal hanyalah kasih dan kuasa Allah itu sendiri. Jadi tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Yang kekal hanyalah kasih dan kuasa Allah itu sendiri. Karena itu ketika Allah menyatakan kasih dan kuasanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk membendung atau menghalangi, dan tidak ada ruang serta waktu yang mampu menghalangi kebesaran kuasa dan kasih Tuhan itu. Tidak ada yang mampu untuk menghalangi, karena Allah Sang Halik yang menjadikan segala-galanya. Karena itu ketika saat ini kita menyaksikan bahwa almarhumah kekasih kita telah dipanggil pulang oleh Tuhan untuk beristirahat dalam penantian kedatangan Kristus kembali, maka kita pun diajak untuk merenungkan satu hal melalui bacaan kita dari Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai 16 ini, bahwa ternyata Allah yang hidup, Allah yang juga disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang hidup, yang memiliki kedaulatan penuh dalam seluruh rangkaian perjalanan kehidupan saya dan saudara-saudara, bahkan seluruh manusia dalam dunia ini. Ia adalah Allah yang tidak seperti ilah buatan tangan manusia yang kita baca tadi, yaitu patung-patung tempaan manusia yang bisa diatur dan didesain sesuai dengan kehendak manusia. Karena itulah maka kehendak Allah pun tidak bisa ditawar. Kehendak Allah itu tidak bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Tidak seperti ketika kita membuat patung-patung, kita berkata, ya ke bigaragan nak patung pesa telong putih pamancung-mancung itu, kalau nak bisa tak? Lah takut laku pengantu ya tenakku, laku pasusi teh, lasusi dari nadak teh, ya kita tak itu pengantu. Kita tidak bisa memaksa apa yang kita inginkan
kepada Tuhan. Kita tidak bisa merubah apapun sesuai dengan keinginan kita kepada Tuhan. Jadi ketika bumi berguncang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolak atau yang dapat menghindari. Termasuk ketika perbuatan tangan Tuhan pada akhirnya dapat mengguncang ketenangan hati kita manusia, maka tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Inilah kenyataan hidup yang mesti dihadapi oleh kita manusia, bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan memiliki kuasa penuh baik dalam kehidupan kita sekarang ini pun juga dalam kematian kita. Inilah makna dari kematian dan kebangkitan Kristus, di mana Allah telah meletakkan kuasa kasih-Nya atas kehidupan dan kematian yang telah takluk di bawah kaki-Nya. Oleh karena itu, kepergian sosok orang tua kekasih kita, ibu kekasih kita yang kita kasihi ini mungkin bisa saja menyisakan tangis, karena kita merasa belum puas bersama atau masih rindu untuk bersama. Walaupun kita tahu orang tua sudah dalam keterbatasan oleh karena masa tuanya. Kalau kami melakukan perjamuan kudus, kami melakukan perjamuan kudus ke rumah-rumah, orang tua kekasih ini adalah salah satu orang tua yang menerima perjamuan kudus di rumah. Biasa kuko ona berkurang mutu toma tua harus menerima perjamuan rumah oleh karena kematian. Kalau dia ada menerima karena ya terbatas pendengaran, tak mau bang mak pirami, biasa nih tambah bang mau ojo talingan nah do bang. Tapi dia mengerti, dia memahami apa maksud tujuan perkunjungan yang kami lakukan bersama majelis. Tentu juga segenap keluarga, anak, cucu, mungkin sudah ada cicit, masih merindukan sosok ibu kekasih, nenek kekasih ini untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini. Tetapi hal itu janganlah sampai menghilangkan pengharapan iman kita bahwa ibu kekasih atau nenek kekasih kita ini pergi menuju pada suatu tempat yang sudah pasti, di mana Allah telah lebih dulu hadir untuk menyambutnya. Sebab ketika kita sedang berada dalam ketidakpastian hidup dalam dunia ini, Allah pun menganugerahkan kepastian akan hidup yang kekal melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Kita yang masih hidup ini, yang masih dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan, masih bisa dimampukan oleh Tuhan untuk bekerja, masih diberi kesehatan oleh Tuhan untuk melakukan segala aktivitas, masih diberikan nafas hidup dan waktu kesempatan berkumpul bersama keluarga, jalani dan nikmati itu dalam kedamaian Tuhan, dalam kasih Tuhan. Jangan sampai anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu berlalu begitu saja. Dalam artian jangan sampai kita menjalani kehidupan ini yang biasa-biasa saja tanpa ada perubahan. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahunnya, susi-susi bang itu. Biasa kalau saya ketemu orang-orang yang lama tidak berjumpa, biasa, wah bagaimana kabar? Ya begitu-begitu saja. Begitu-begitu saja. Padahal banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya, tapi ya mensyukuri kehidupan kok yang begitu-begitu saja. Padahal Tuhan mau agar kita dari hari ke hari itu selalu mensyukuri kehidupannya. Karena hari
indah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada saja perbuatan tangan Tuhan yang begitu indah dirancang dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini kita masuk dalam minggu Advent kedua. Bagaimana perubahan kehidupan kita nyata nampak dalam menanti kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, bagi keluarga yang berduka cita, seperti Nats 14 ayat 14 tadi dalam pembacaan kita, hendaklah kita tidak hidup seperti manusia yang tidak berpengetahuan, larut dalam kepedihan hati kita yang sifatnya hanyalah sementara saja. Karena ketika kita mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa penuh dan berdaulat dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahkan kematian manusia, maka belajar untuk selalu setia untuk mengimani dan menaati kuasa dan kehendak Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan sebagai Allah yang menjadi tumpuan harapan kita. Sebab Dialah Allah yang membentuk segala-galanya dan kita adalah umat miliknya. Jangan sampai kita menjadikan tumpuan hidup kita itu dengan apa yang ada pada diri kita sekarang. Karena semuanya itu terbatas. Fana. Jadikanlah Tuhan itu sebagai tumpuan harapan kita. Hanya kepada Dialah kita harus fokus menyembah dan bukan kepada segala macam yang bisa dibuat oleh tangan manusia. Hanya kepada Tuhanlah kita patut menerima, hanya Tuhanlah yang patut menerima pujian dan hormat agar kita dapat berjumpa dengan kejelasan hidup dalam anugerah Tuhan sendiri. Maka dari itu Allah yang hidup itu juga yang kini bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan kita untuk menguatkan mereka dalam penghiburan dan menjadi Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah Immanuel yang setia beserta kita, sehingga dalam ketritunggalannya kita dapat menyembah Tuhan sebagai Allah yang hidup dan telah turun untuk berbela rasa dengan kepahitan yang dirasakan oleh segenap keluarga dan semua manusia. Dialah Allah yang juga dapat menghibur dan menguatkan keluarga, bahkan kita semua di tengah pergumulan kehidupan kita, agar kita kuat dan sabar menjalani hidup sekalipun telah terhempas oleh duka cita, sekalipun kita terhempas oleh masalah dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita hari lepas hari. Maka dari itu, teruslah bangkit. Mari kita terus bangkit, berjalan dalam pengharapan hanya kepada Tuhan yang hidup. Amin. Silakan pujian keluarga dengan judul Di Doa Ibuku.
Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang tenang, namun kasihnya padaku selalu kenang. Ku lintas gambar ibuku sewaktu berteduh, kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang tenang, namun kasihnya padaku selalu kenang. Ku lihat ibuku sewaktu berteduh, kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Selamat jalan ini, semoga kita tetap di sana mengajar bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Nenek sudah menjaga kami, anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pujian. Kita akan menjalankan persembahan kita. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sambil persembahan kita nyatakan kepada Tuhan,
selesai bait 4, berturut-turut pujian keluarga Bapak Yana dengan judul Kau Rangkai Air Mataku, dan setelah itu pujian keluarga Nenek Queen.
pujian keluarga Bapak Yana, Kau Rangkai Anakku, dan pujian keluarga Nenek Queen. Semua keluarga dengan judul Kau Rangkai Ayah Mataku. Jadi disilakan semua keluarga. Setelah itu pujian keluarga Nek Queen nantinya. Silakan semua keluarga yang tahu lagunya Kau Rangkai Aku untuk mengangkat pujian ini. Rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata.
Oh, keluarga Edwin lagi. Nanti kasih lanjut keluarga Edwin. Taruh dulu main tanah, kok keluarga Edwin. Sudah, mah. Balik nasa mo kan. Jangan dipakai musiknya, jangan diiring lah. Diiring, jangan deh. Tiga. Oke. Oke, 3. Oh buangku.
pujian untuk kemuliaan Tuhan dan semua diberkati oleh Tuhan. Dari Vanessa, Tomat Tua. Tabe la ko kit solana sang simang kalan no kai kawadi tabe kasal lebarinne la menane na sang kepurampangan lamarintim pa sakroto santole iya te penanyangku lamarai so si bidak bulo apa dola penanyan da nagamara to mi pemarangatongan sangadin na tabaya to gamarangko dorong lo bang eduka kediren bangi tem itu apa ya tu sina ya me ala tapi barang atau mencolana sang to atau tema ala ko penayamo minda mapatongan la ko Yesu pe la abak moyan nama te apa tuo yono na puang kadan na puang matua bitaran na te la abak kadangi pakatana pamato to pe na Paabongir pelino, paabos salian, dori soroga, paatondo kamarendeng, patuan atau rotalina di pasusi ng butasa. Butasa kadamuranno. Kenairiko angin mandaku melakalako Yesu kenali susarongko dambuta saramurano kenairiko angin mandaku melakalako kenali susarongko para mata kondisi tasir dunan tu gamara apa nani nak pakade kukua da anaya tu gamara lami pemangrang tongan sangadina isinalan kurisumang ala kita salanasan Beri semangat. Luar biasa sangat makna bahwa kita sebagai manusia yang telah berbuah dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Ketika badai hidup menghantam kita, jangan kita cepat jatuh atau jauh dari Tuhan. Tetaplah berpegang pada Tuhan dalam iman pengharapan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
siang hari ini Tuhan Yesus, kami tertunduk di hadapan-Mu, serta membawa hidup kami masing-masing dengan berbagai dinamika hidup, suka dan duka terjadi yang kami jalani, baik dalam keluarga kami, persekutuan, bahkan dalam lingkup masyarakat. Ada begitu banyak hal yang kami jumpai Tuhan, dan memberi pelajaran bagi kami bahwa sesungguhnya dalam jalani hidup ini hanya Engkaulah tumpuan harapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kami, yang selalu memapah dan menuntun kami, sehingga kami tidak mudah goyah menjalani hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, karena di balik duka cita ini, Allah selalu setia mendampingi kami lewat firman Tuhan yang telah diberitakan di tempat duka cita ini beberapa hari yang lalu sampai saat ini. Firman Tuhan inilah yang akan menjadi pegangan bagi segenap keluarga, bahkan kami semua, untuk tetap meyakini akan kasih Allah, kedaulatan Allah dalam hidup kami sebagai manusia yang fana dan penuh dengan segala keterbatasan, sehingga kami tak mengandalkan apa yang ada pada diri kami, tetapi sungguh kami mengandalkan hidup kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Berkati seluruh majelis gereja, pelayan firman, pemain musik, pengerja gereja yang telah mengatur, mengangkat pelayanan di tempat duka cita ini. Kiranya setiap fungsi dan tanggung jawab mereka yang telah mereka angkat, semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dan untuk penghiburan bagi segenap rumpun keluarga di tempat ini. Kami percaya Tuhan, dalam segala keterbatasan pelayanan kami, Tuhanlah yang menyempurnakan itu. Tuhan yang telah memakai kami semua dengan segala keterbatasan kami untuk berkarya dalam kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh majelis gereja yang telah Tuhan pakai dalam pelayanan ini. Berkati Bapak Pendeta yang telah Tuhan pakai juga dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya keluarga dan pelayanan selalu diberkati. Tuhan, kami berdoa juga untuk puji-pujian yang telah dilantunkan baik dalam ibadah pertama sampai saat ini. Semuanya juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pujian-pujian yang telah dinyanyikan di pelataran duka cita ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang selalu rindu menaikkan segala pujiannya hanya kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, berkati segenap rumpun keluarga, anak, cucu, cicit dari orang tua kekasih kami, almarhumah Tina. Kiranya dalam kehidupan mereka selaku keluarga besar, walaupun orang tua kekasih, ibu kekasih, nenek kekasih tidak lagi bersama-sama dengan mereka di dalam menjalani hari-hari ke depan, tapi kenangan-kenangan yang indah akan menjadi semangat bagi segenap rumpun keluarga, anak, cucu, saudara-saudara di dalam mengingat bagaimana kasih cinta yang telah diberikan oleh ibu kekasih, orang tua kekasih kepada mereka. Itu menjadi semangat juga bagi mereka untuk menjalani hidup ini, untuk semakin rukun dalam keluarga besar, walaupun orang tua kekasih sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, berkati juga segenap rumpun keluarga dalam hidup mereka masing-masing, dalam tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan selalu mendampingi mereka, selalu bersama-sama dengan mereka, dan mereka senantiasa berpengharapan dalam iman kepada Tuhan. Tuhan, berkati juga persembahan yang telah kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya apa yang telah kami berikan ini Tuhan
menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi berkat dalam pelayanan di tengah jemaat-jemaat, dan juga menjadi berkat dalam kehidupan setiap rukun keluarga yang masih ada pada kami. Tuhan beri hikmat kepada kami agar kami dapat mengolah dan menggunakan berkat itu dengan sebaik-baiknya. Dan ingatkan kami Tuhan bahwa di balik berkat yang Tuhan berikan, di situ juga Tuhan mengharapkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Ya Tuhan Yesus, ada begitu banyak persoalan hidup yang kami alami. Kami percaya Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami. Damai sejahtera Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani hidup ke depan ini. Walaupun ada banyak goncangan, tiupan angin badai yang kadang menghantam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan adalah nakoda yang bijaksana yang akan membawa kami untuk mengarungi samudera yang penuh dengan tantangan ini. Ya Tuhan Yesus, ini doa kami, harapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya kita lakukan pujian ini. Dalam rumah
mensyukuri berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat, karena nanti kita lakukan pujian ini. Demikianlah kita kita. Sebelum kita melakukan jenazah kekasih kita. Oke, pemirsa, kita jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi.